Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dasar skripsi. Yang pertama, ada pengertian skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan yang disebut eksperimen. Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang diambil sebagai tugas akhir. Dalam pengerjaan skripsi, mahasiswa dibimbing minimal 2 orang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Pembimbingan ini dimaksudkan agar hasil skripsi mahasiswa berkualitas baik dari segi isi maupun teknik penyampaiannya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai konsep dasar yaitu tentang fisik skripsi. Untuk fisik skripsi sendiri yang saya pahami itu mungkin hampir sama dengan sistematika ya atau kerangka dari wujud skripsi itu sendiri, yaitu di mana ada 3 bagian. Ada bagian awal, kemudian ada bagian isi, dan ada bagian penutup ya, bagian akhir. Nah, untuk bagian awal skripsi itu terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, untuk bagian isi skripsi itu terdiri dari 5 bab. Bab 1, pendahuluan. Nah, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. Nah, untuk bab 2-nya yaitu merupakan landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Nah, untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, kemudian variabel, kemudian metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dan untuk bab 4 merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh. Dan untuk bab 5 itu merupakan simpulan dan saran, di mana bab yang berisi simpulan, hasil dari saran, serta hasil penelitian. Nah, untuk bagian akhir skripsi sendiri itu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Nah, mungkin itu yang saya ketahui mengenai fisik skripsi, yaitu hampir sama dengan sistematikanya mungkin ya. Apabila ada yang kurang tepat mungkin boleh dikoreksi di kolom komentar ya nanti. Terima kasih. Poin ketiga adalah karakteristik skripsi. Karakteristik skripsi berbeda dengan karya tulis ilmiah. Skripsi disusun dengan 3 karakteristik. Yang pertama adalah mengarah pada eksplorasi permasalahan atau penyelesaian masalah dan topik-topik bidang keilmuan yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Yang kedua, ditulis atas dasar hasil penelitian lapangan dan atau penelitian pustaka yang relevan, mendapat bimbingan aspek teknis dan aspek esensi yang mengalami tahapan seminar. Yang ketiga, ditulis dengan menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin poin yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis penelitian. Dalam jenis-jenis penelitian ada 3, yaitu yang pertama penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, dan yang ketiga yaitu penelitian gabungan. Pengertian dari penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna
yang oleh sejumlah orang atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya yang penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Jenis-jenis penelitian yang kedua yaitu ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel, di mana variabel-variabel ini biasanya diukur oleh instrumen-instrumen penelitian sehingga data-data yang berupa angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Laporan akhir untuk penelitian kuantitatif ini memiliki struktur yang ketat dan konsisten yang dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Seperti halnya para peneliti kualitatif, siapapun yang terlibat dalam penelitian kuantitatif ini juga harus memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, mencegah munculnya bias-bias, mengontrol penjelasan-penjelasan alternatif, dan mampu mengeneralisasi dan menerapkan kembali penemuan-penemuannya. Yang terakhir yaitu ada penelitian gabungan. Penelitian gabungan merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan penggabungan atau pencampuran kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif, sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Perbedaan jenis penelitian ini ditinjau dari tujuan, desain, proses, hasil, dan manfaat. Berdasarkan tujuan, penelitian kuantitatif menunjukkan adanya hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Penelitian kualitatif menemukan hubungan pola yang bersifat interaktif atau tidak terlihat dengan jelas posisi dari variabel dependen dan independen, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Penelitian gabungan yaitu penelitian secara keseluruhan tentang informasi mengenai unsur-unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif serta memiliki alasan rasional mengapa mencampur dua metode tersebut dalam satu penelitian. Selanjutnya, berdasarkan desain, penelitian kuantitatif itu spesifik, jelas, dan rinci, ditentukan secara mantap sejak awal menjadi pedoman langkah demi langkah penelitian. Penelitian kualitatif umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penilaian dan mengedepankan konstruksi dan teori daripada pengujian teori. Penelitian gabungan menggunakan beberapa desain yang merupakan gabungan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif, dapat berupa desain kualitatif yang diperkuat desain kuantitatif, desain kuantitatif yang diperkuat desain kualitatif, dan porsi seimbang antara desain kualitatif dan desain kuantitatif. Berdasarkan proses,
Penelitian kuantitatif selalu diawali dengan permasalahan yang jelas dan diurai secara empirik dan teorik atau studi pendahuluan. Secara umum, proses penelitian kuantitatif antara lain sumber masalah, rumusan, pengajuan hipotesis, pendugaan terhadap hubungan antar variabel, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, penemuan sesuai hipotesis, dan kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak diawali dengan permasalahan yang jelas sehingga peneliti harus melakukan pengamatan-pengamatan secara umum atau kasar terhadap objek yang akan diteliti secara berulang-ulang, atau proses ini disebut juga tahap deskripsi. Proses penelitian kualitatif itu yang pertama tahap deskriptif atau memasuki konteks sosial, yang kedua tahap reduksi yaitu menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan, yang ketiga tahap seleksi yaitu mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci, yang keempat proses memperoleh data dilakukan secara silkuril dan berulang-ulang dengan berbagai cara dan dari berbagai sumber. Yang kelima, proses analisa dan interpretasi data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya, penelitian gabungan. Proses penelitian ini dapat berupa proses secara kualitatif yang dilanjutkan proses secara kuantitatif. Proses kuantitatif yang dilakukan proses secara kualitatif maupun proses kuantitatif yang dilaksanakan bersamaan dengan proses kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif berupa jawaban kesimpulan atas rumusan masalah yang didapat dari pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian kualitatif tidak hanya menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan menghasilkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Hasil penelitian akan dapat ditemukan oleh peneliti lain, asal sasaran, masalah, pendekatan, metode, rancangan, dan latar relatifnya sama. Penelitian gabungan merupakan gabungan dari hasil kualitatif dan kuantitatif. Jadi melalui desain penelitian ini dapat memperoleh hasil berupa simpulan kuantitatif yang didukung kualitatif, simpulan kualitatif yang didukung kuantitatif. Berdasarkan manfaat, penelitian kuantitatif lebih bersifat makro karena hasil dari penelitian atas sampel dapat digeneralisasikan kepada populasi. Penelitian kualitatif lebih bersifat mikro. Hasil dari penelitian hanya bisa diberlakukan untuk lingkup yang diteliti dan memiliki transferability terhadap kasus yang benar-benar serupa dengan objek yang diteliti. Penelitian gabungan memperoleh suatu informasi yang mendalam sehingga dihasilkan suatu teori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.